Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 dalam mata kuliah studi Al-Quran yang diampu oleh Bapak Yupidus. Baiklah, kami di sini akan menjelaskan sedikit tentang Asbabun Nuzul. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya sendiri Desi Triwianti dan teman saya Cindy Rahmadila Putri. Definisi Asbabun Nuzul. Sebab diturunkannya suatu ayat itu berkisar pada dua, yaitu: satu, jika terjadi suatu peristiwa, maka turunlah ayat-ayat Al-Quran mengenai peristiwa tersebut. Dua, bila Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya tentang suatu hal, maka turunlah ayat Al-Quran menerangkan hukumnya. Tetapi tidak semua orang harus mencari sebab turunnya sebuah ayat, karena tidak semua ayat diturunkan oleh suatu peristiwa, kejadian, atau pertanyaan. Akan tetapi, ada bagian ayat Al-Quran diturunkan sebagai ibtidah atau pendahuluan tentang akidah iman. Oleh karena itu, Asbabun Nuzul didefinisikan sebagai suatu karenanya Al-Quran diturunkan, sebagai penjelas terhadap apa yang terjadi, baik berupa peristiwa atau pertanyaan. Pedoman mengetahui Asbabun Nuzul. Para ulama berpegang pada riwayat sahih yang berasal dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam atau dari sahabat Rasulullah. Sebab pemberitaan sahabat mengenai hal ini bila jelas maka bukan pendapatnya, tetapi mereka mempunyai hukum marfu atau disandarkan kepada Rasulullah. Menurut Al-Wahidi, tidak diperbolehkan main akal-akalan dalam Asbabun Nuzul Al-Quran, kecuali berdasarkan dari riwayat atau mendengar langsung dari orang-orang yang menyaksikan turunnya, mengetahui sebab-sebabnya dan membahas tentang pengertiannya, serta bersungguh-sungguh dalam mencarinya. Oleh karena itu, yang dapat dijadikan pegangan dalam Asbabun Nuzul adalah riwayat-riwayat dari sahabat yang bersanad dan secara pasti menunjukkan Asbabun Nuzul. Selanjutnya yaitu redaksi Asbabun Nuzul. Ada dua macam cara turunnya ayat-ayat Al-Quran. Yang pertama, ayat-ayat yang turun karena didahului sebab. Contoh, ayat yang turun karena adanya satu peristiwa, turunnya ayat karena adanya satu pertanyaan. Yang kedua, ayat-ayat yang turun tanpa didahului sebab. Ayat-ayat semacam ini banyak terdapat di dalam Al-Quran dan jumlahnya lebih banyak daripada ayat-ayat hukum yang mempunyai Asbabun Nuzul, yaitu berbilang Asbabun Nuzul dalam satu ayat. Para ulama mempunyai beberapa alternatif untuk menemukan riwayat-riwayat yang diterima sebagai penjelasan tentang sebab turunnya satu ayat. Pertama, mengambil versi yang sahih. Cara ini diambil jika terdapat dua versi riwayat tentang Asbabun Nuzul satu ayat. Terdapat versi sahih dan tidak sahih. Yang kedua, melakukan studi selektif atau tarjih. Cara ini diambil jika kedua versi Asbabun Nuzul berkualitas sama-sama sahih. Yang ketiga, melakukan studi kompromi atau jamak jika kedua riwayat berkualitas sama-sama tidak sahih. Oke, yaitu manfaat mengetahui Asbabun Nuzul. Ada 3 manfaat. Yang pertama, pengetahuan tentang Asbabun Nuzul akan mempermudah orang menghafal ayat-ayat Al-Quran. Yang kedua, pengetahuan tentang Asbabun Nuzul membawa kepada pengetahuan tentang rahasia dan tujuan Allah secara khusus mensyariatkan agamanya dalam Al-Quran. Yang ketiga, yang terakhir, pengetahuan tentang Asbabun Nuzul membantu dalam memahami ayat dan menghindarkan kesulitan. Sekian dari kami. Jika ada kesalahan kata atau kekurangan, kami mohon minta maaf. Bila itu, salam.